Oke pemirsa, hai jumpa kembali seperti biasa di channel saya ya, channel YouTube ini Supriyati. Oke, em, saya mohon izin pemirsa ya untuk bercerita karena hari ini mungkin pernah terjadi kepada siapapun lah, bukan kepada diri saya aja. Karena hal ini mungkin bisa dibilang sebuah luar daripada kendali kita. Ya. Karena yang maha mengatur itu yang maha kuasa, bukan kita. Kita aja hidup kan Allah yang menghendaki begitu. Jadi yang mengatur rezeki kita, yang tahu usia kita, yang tahu segalanya tentang kehidupan kita ya hanya Allah. Kita hanya sebagai apa ya, umat lah ya, umat Nabi Muhammad begitu. Mohon maaf perantakan ya pemirsa ini di kamar. Oke, begini adanya, mohon maaf. Oke, begini aja lah. Oke. Saya akan ngonten horor ya. Yang ini mungkin bisa dibilang masa lalu kecil saya ya, karena hal itu sering terjadi dan memang apa ya, dibilang halusinasi juga enggak, karena itu bukan kebiasaan ya. Jadi hal itu sudah memang saya alami dan terjadi waktu kecil. Bukan saya berarti ada sesuatu hal yang menyimpang atau sesuatu hal yang aneh dari diri saya, enggak. Karena hal itu mungkin keturunan dari almarhum bapak, jadi bisa melihat makhluk-makhluk astral itu tanpa kita sengaja ya, terlintas saja, bukan terlintas, melewat aja begitu. Pas kita keluar rumah juga udah lihat yang beraneka ragam ya, baik pagi, siang, atau malam. Kalau memang sosok itu menampakkan diri ya pasti akan kelihatan. Itu bukan halusinasi dan memang kenyataan. Kenapa diciptakan jin dan makhluk yang lainnya sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? Ya itu karena ada sesuatu sejarah ya, karena itulah. Jadi sebelum alam ini tercipta ya Allah telah menciptakan sebelumnya setan dari api, manusia dari tanah, dan malaikat dan para dewa dari cahaya atau nur. Oke. Kita cerita yang waktu SD aja ya, waktu saya kelas berapa tuh. Karena dari kecil udah seperti ini, jadi saya merasa aneh juga enggak, tapi ya itu udah sesuatu hal yang sudah hampir teralami. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa merasa tersinggung ya, mudah-mudahan, karena hal ini ada sangkut pautnya dengan masa lalu saya waktu kecil ya. Ada tetangga, ya bisa dibilang kerabat, bisa dibilang tetangga, dan memang kerabat paling terdekat ke tetangga ya. Jadi ada yang meninggal waktu itu ya, sosok ibu ya, sosok ibu-ibu lah yang udah lumayan usianya 70. Waktu itu saya pun ambu ya, ambu apa itu ya, lupa lagi pemirsa, karena saya selalu langganan untuk pembeli lotek ataupun rujak di rumah putri ambu tersebut. Nah, sosok ambunya ini berpulang ke rahmatullah ya, atau meninggal dunia karena faktor usia ya, harus bisa menerima ya, ikhlas lillahi ta'ala. Maka kesehatan itu ya harus dijaga selama kita masih bisa berupaya ya, tetaplah jagalah kesehatan, karena usia itu kan Allah yang maha tahu, misteri ya. Kita berdoa aja sebanyak mungkin, ya Allah panjangkanlah usia kami, panjangkanlah usia hamba dan usia putra putri hamba, usia yang barokah, amin. Setelah beberapa hari meninggal dunia ya, saya hampir seminggu ya melihat sosok almarhum ambu tersebut di antara rumahnya dan di antara halaman rumah di depan
rumah kedua orang tua saya waktu di sana ya, di sebuah gang lah yang mau menuju ke tempat area yang sangat ramai itu ya. Jadi disebut gang keramat lah intinya ya, karena ada sebuah makam keramat ya, Mbah Muyuk lah, masih kakek buyut ya, kakek buyut intinya, malah Mbah Muyuk kakek buyut dari almarhum ibu, begitu aja, dari almarhum kakek, nggak tahu dari almarhum nenek, yang jelas masih ada pertalian darah. Oke, kita lanjut pemirsa. Waktu itu selama 3 hari, selama seminggu ya, setelah meninggal sosok kamu tersebut almarhum ya, saya melihat hampir setiap hari ya, melihat ruhnya ya. Ruhnya itu kan seminggu masih ada di rumah, di lingkungan rumah lah, sampai 40 hari. Tapi yang saya lihat kontinu itu antara 7 hari. Yang menyampaikan ya, melihat sosok tersebut sedang berjalan keliling di area halaman rumah tetangga ya. Karena di situ ada jemuran ya, ada jemuran dari besi apa dari kayu ya. Jadi setiap setelah mencuci baju pasti menjemurnya di situ, di halaman rumah tetangga begitu, karena area halamannya sangat luas lah, bisa masuk mobil ya, bisa meletakkan jemuran juga ya, lumayan. Setelah itu setiap pada asar ya, saya melihat sosok almarhum ambu itu ya jalan keliling di antara jemuran itu ya, di antara jemuran keliling itu ya. Tapi itu ruh ya, bentuknya ruh, bukan seperti kita nih padat dengan daging dengan kulit, enggak. Tapi itu ruh, tapi ruhnya itu asli, bukannya seperti almarhum yang telah meninggal tersebut ya. Jadi itu jin korin atau apalah, saya kurang paham ya, karena dari kecil udah seperti itu saya pemirsa. Jadi mohon maaf, memakai kebaya burkat marun ya, kebaya burkat marun, ada bordirnya ya, kemudian ke bawahnya samping batik warna coklat, antara coklat tua dan coklat muda lah yang saya lihat ya, sambil memakai sandal jepit warna kuning apa hijau ya, karena saya masih ingat sampai sekarang ya. Kemudian disanggul ya, ini uban, di sini uban, nah udah tua gimana lah, penampilan sok yang udah tua ya, seperti itulah, ada ubannya disanggul gitu ya, kayak ibu-ibu lah, memang udah ibu-ibu ya. Hampir setiap hari saya melihat tuh, antara 7 hari seminggu lah, saya melihat sosok almarhum tersebut selalu berjalan di area halaman depan rumah ya. Ya saya cuma melihat dari kejauhan, karena rumah orang tua saya yang dulu kan di gang tersebut lumayan besar ya, jadi luas lah. Jadi melihat ke depan pun ya, kita kan ada teras di depan sangat luas, jadi ya kita bisa nongkrong di situlah, bisa duduk sambil melihat ke depan. Nah disitulah saya melihat sosok tersebut ya, selama 7 hari 7 malam. Tapi yang saya lihat pas pada asar, bukan pas malam, pas pada asar. Jadi saya bicara kepada almarhum ibu itu, sosok ambu jalan-jalan di area halaman depan rumah ya, rumah tetangga, yang waktu itu memang ada jemuran yang biasa rutin untuk menjemur pakaian tersebut di situ ya. Jadi kebetulan ya itu masih tetangga, dan ya kita kenal udah bertahun-tahun ya, mungkin bisa dibilang kerabat lah, tapi ya tetangga tetap tetangga begitu ya. Kerabat yang mungkin beda lagi, tetaplah pertalian saudara ya, namanya juga dengan sesama ya, tetaplah menjalin silaturahmi ya. Oke.
itulah pemirsa ya, kita bawa santai aja cerita horornya, jangan tegang-tegang karena kasihan kepada anak-anak, takutnya kita menakut-takuti anak-anak di era zaman digital ini. Jadi mohon untuk menjadi perhatian, jangan sampai melihat hal-hal yang tidak baik untuk pemikiran anak ya. Kasih contoh yang baik-baiknya biar mereka semua mempunyai mental yang sehat, jiwa yang kuat, badan yang kokoh ya. Kemudian berikan sebuah wawasan dan pengertian yang jelas agar bisa dimengerti oleh anak-anak kita bahwa mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, itu jangan sampai salah pilih gitu aja. Dipilah-pilah aja, semoga anak-anak kita tetap bisa sehat secara mental ya, dan secara fisik, terutama pola pikir. Oke, sekian vlog horornya ya. Ini nggak terlalu horor karena yang saya lihat itu ruh yang baru meninggal beberapa hari, kemudian 7 hari 7 malam itu selama 1 minggu ya berkeliling di area sekitar rumah ya, memakai pakaian yang biasa dipergunakan setiap hari, dan memang itulah adanya. Saya tidak mereka-reka dan tidak membuat-buat cerita ya, karena itu adalah sesuatu hal yang Allah bukan titipkan ya, yang Allah simpan di dalam diri saya, begitu aja. Oke, sekian dan terima kasih.